sekalian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Widiantariani dari kelas EBSA, Kampus Elizabeth International Cabang Nusa Dua. Pada video saya hari ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 entrepreneur sukses di dunia. Yang pertama adalah Elon Musk, pendiri dari Tesla dan SpaceX. Yang kedua adalah Mark Zuckerberg, pendiri dari Meta yang dulunya adalah Facebook. Yang ketiga adalah Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Tak usah berlama-lama, mari kita mulai perjalanan inspiratif dari 3 kisah entrepreneur sejati ini. Kita mulai dari visioner sejati, yaitu Elon Musk. Ia bukan hanya seorang pembisnis atau pengusaha, melainkan juga seorang yang berani bermimpi melampaui batas bumi. Sebelum dikenal luas dengan Tesla dan SpaceX, Elon memulai perjalanan bisnisnya dengan menjual Zip2, sebuah direktur online, lalu turut mendirikan PayPal yang berevolusi pembayaran digital. Namun, keberaniannya benar-benar teruji saat ia mendirikan SpaceX pada tahun 2002. Impiannya sederhana, yaitu membawa umat manusia menjelajah luar angkasa dan membuat hidup multi planet. Banyak yang mencemooh, menyebutnya gila, dan memang perjalanannya tidaklah mulus. Menghabiskan hampir seluruh modal dan diambang keberangkutannya dengan sisa dana yang nyaris habis, Elon Musk mempertaruhkan segalanya pada peluncuran yang keempat. Pada tahun 2008, roket Falcon 1 berhasil mencapai orbit. Momen itu menjadi titik balik membuka jalan bagi SpaceX untuk menjadi perusahaan antariksa swasta termuka di dunia. Tak henti di situ, Elon Musk mendirikan Tesla dengan misi ambisius mempercepat transisi dunia ke energi keberlanjutan melalui kendaraan listrik. Awalnya, banyak yang ragu mobil listrik yang bisa bersaing, tapi kini Tesla menjadi pionir dan pemimpin pasar. Dari kisah Elon Musk tersebut, kita bisa memetik nilai-nilai entrepreneurial yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah visioner. Ia tidak hanya bermimpi besar, tapi berani mewujudkan masa depan yang ia impikan. Dari mobil listrik hingga kolonisasi Mars. Yang kedua adalah pantang menyerah. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Mentalitas tidak akan menyerah, inilah yang membawanya dari ambang kebangkrutan menuju kesuksesan. Yang ketiga adalah inovatif. Ia bukan sekadar mengikuti tren, tapi menciptakan dan mengubah industri yang sudah mapan, balik dari sektor luas angkasa maupun otomotif. Selanjutnya, kita beralih ke tokoh yang mengubah cara miliaran orang berinteraksi, yaitu Mark Zuckerberg. Kisahnya dimulai pada sebuah kamar asrama di Universitas Harvard. Pada usia 19 tahun, di tahun 2004, Mark menciptakan Facebook. Awalnya hanya sebuah platform jaringan sosial untuk mahasiswa Harvard. Namun, ide dari sederhana ini dengan cepat menyebar, menembus dinding kampus, dan mengembang menjadi fenomena global. Mark Zuckerberg sukses besar dalam mengubah cara dunia berkomunikasi. Berbagai informasi dan membentuk komunitas secara online, Facebook bukan lagi sekedar situs pertemanan, tapi sebuah kekuatan besar yang menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Tak puas diri, Mark terus beradaptasi dengan berbagai teknologi dan kebutuhan zaman. Ia mengakuisisi Instagram dan WhatsApp, memperluas ekosistem perusahaannya. Kini, Mark melangkah lebih jauh dengan membrandingkan perusahaan menjadi Meta. Visinya adalah membawa manusia dari dunia ke dunia metaverse, sebuah ruang digital imersive yang didukung teknologi virtual reality atau VR dan artificial intelligence atau AI. Ini adalah langkah yang berani menunjukkan komitmennya terhadap masa depan digital. Nilai entrepreneurial yang kita petik dari Mark Zuckerberg adalah yang pertama, berani memulai sejak muda. Ia membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk memulai dan membangun sesuatu yang besar. Yang kedua adalah adaptif dan berorientasi jangka panjang.
Mark tidak pernah berhenti berinovasi. Ia terus mengembangkan perusahaannya sesuai dengan dinamika teknologi dan kebutuhan pasar, selalu melihat jauh ke depan untuk membentuk masa depan digital. Backstory-nya yang terakhir, mari kita mengenal seorang entrepreneur kebanggaan Indonesia, Nadiem Makarim. Kisah Gojek berawal dari sebuah pengamatan sederhana namun krusial yang ia temukan di kota-kota besar. Sulitnya masyarakat mendapatkan ojek saat sangat dibutuhkan, sementara banyak pengemudi ojek yang sulit mendapatkan penumpang. Dari permasalahan nyata inilah, pada tahun 2010, lahirlah Gojek, sebuah aplikasi yang menjembati kebutuhan pengemudi ojek dan penggunanya. Awalnya, Gojek hanyalah sebuah layanan transportasi. Namun, Nadiem tidak berhenti di situ. Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi dengan persaingan ketat, ia terus berinovasi. Gojek bertransformasi menjadi super aplikasi dengan ragam layanan yang terhitung jumlahnya. Mulai dari pesan makanan atau GoFood, pengiriman barang atau GoSend, dan hingga pembayaran digital atau GoPay. Gojek bukan hanya sebuah pemecah masalah mobilitas, tapi juga menciptakan ekosistem digital yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Tak hanya di Indonesia, Gojek pun kini memperluas jangkauannya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Dari Nadiem Makarim, kita belajar berbagai nilai entrepreneurial yang sangat penting. Yang pertama adalah solutif. Ia melihat masalah sebagai peluang untuk menciptakan solusi praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah inklusif dan berdampak sosial. Gojek tidak hanya menguntungkan pengguna, tapi juga memberdayakan jutaan mitra pengemudi dari UMKM, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah inovatif. Kemampuan yang terus mengembangkan dan menyatukan banyak layanan dan dalam satu aplikasi adalah bukti inovasi yang sangat tiada henti. Mereka adalah bukti nyata bahwa dengan visi yang jelas, mentalitas pantang menyerah, dan kemampuan untuk terus berinovasi, kita bisa menciptakan dampak yang signifikan dan bisa mengubah dunia. Jadi, pelajaran utama yang kita bisa petik dari 3 kisah entrepreneur yang sangat sukses tersebut adalah: yang pertama, dari Elon Musk. Kita belajar untuk berpikir visioner dan pantang menyerah di tengah kegagalan. Yang kedua, dari Mark Zuckerberg. Kita terinspirasi untuk berani memulai dari muda dan berkonsisten dengan visi besar jangka panjang. Yang ketiga, dari Nadiem Makarim. Kita belajar bagaimana menciptakan solusi nyata yang inklusif dan inovatif untuk masalah kita di sekitar kita. Baik, dari kisah-kisah inspirasi tersebut, semoga kita dapat berani memulai berinovasi dan tidak pernah menyerah pada impian kita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.